Selamat malam jemaat yang kasih Tuhan. Ya, puji syukur kita di tengah minggu bisa menyanyi dengan begitu indah. Saya sungguh menikmati puji-pujian. Saya harap Anda juga. Kalau Anda tidak menikmati puji-pujian berjemaat, saya takut nanti sampai ke sorga Anda bosan mau turun lagi. Karena kita akan banyak memuji Tuhan nanti. Dan tentu kita bukan hanya memuji Tuhan, kita juga akan menikmati firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ayub pasalnya yang ke-30 sekarang. Jadi kita masih melanjutkan belajar dari kitab Ayub, kitab yang termasuk dalam golongan wisdom literature atau kitab-kitab hikmat di sini. Dan banyak orang berpikir bahwa kitab Ayub ini hanya masalah Ayub mungkin komplain, tapi tidak. Ada banyak sekali yang sudah kita pelajari di kitab Ayub. Banyak sekali pelajaran, dan kita ingin belajar juga hari ini dari Ayub pasalnya yang ke-30. Dan kalau kita ingat, ini adalah bagian dari pidato terakhir Ayub untuk menghadapi ronde ketiga dari perdebatan antara dia dengan 3 orang temannya. Dan sesudah 3 orang temannya selesai bicara, ada suatu kesempatan yang cukup luas bagi Ayub untuk bicara di sini karena teman-temannya sepertinya tidak ada bahan lagi, sehingga dia dengan panjang lebar, mulai dari pasal 26 sebenarnya kita sudah bahas, 28, 29, dan terakhir kita membahas pasal 29. Di situ Ayub mengingat tentang kehebatan dia di zaman dulu, tentang kondisi dia yang begitu disertai oleh Tuhan, begitu diberkati, begitu penuh dengan kemuliaan. Kita masih ingat itu di pasal 29. Dan ada banyak pelajaran bagi kita juga di situ. Nah, di pasal 30 dia melanjutkan, dia mengkontraskan bahwa sebagaimana dulu dia begitu dihormati, begitu mulia, begitu hebat, maka kondisi dia yang sekarang begitu terpuruk. Oleh karena itu kita akan baca Ayub pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-31, cukup panjang. Jadi saya akan bacakan untuk kita, silakan jemaat sekalian memperhatikan dengan baik. Sengsara yang dialami adalah judul yang diberikan oleh Elai di sini. Firman Tuhan demikian. Tetapi sekarang, katanya, sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Lagi pula, apakah gunanya bagiku kekuatan tangan mereka? Mereka sudah kehabisan tenaga. Mereka merana karena kekurangan dan kelaparan, mengerumit tanah yang kering, belukar di gurun dan padang belantara. Mereka memetik gelang laut dari antara semak-semak, dan akar pohon arar menjadi makanan mereka. Mereka diusir dari pergaulan hidup, dan orang berteriak-teriak terhadap mereka seperti terhadap pencuri. Di lembah-lembah yang mengerikan mereka harus diam, di dalam celah-celah tanah dan sela-sela gunung. Di antara semak-semak mereka meraung-raung, mereka berkelompok di bawah jeruju. Mereka itulah orang-orang bebal yang tak dikenal, yang didepak dari negeri. Tetapi sekarang aku menjadi sajak sindiran dan ejekan mereka. Mereka mengejikan aku, menjauhkan diri daripadaku. Mereka tidak menahan diri, meludahi mukaku. Karena tali kemahku telah dilepaskan Allah, dan aku direndahkannya. Dan mereka tidak mengekang diri terhadap aku. Di sebelah kananku muncul gerombolan, dikaitnya kakiku dan dirintisnya jalan kebinasaan terhadap aku. Mereka membongkar jalanku dan mengusahakan kejatuhanku. Tidak ada yang menghalang-halangi mereka. Seperti melalui tembok yang terbelah lebar mereka menyerbu. Mereka datang bergelombang di tengah-tengah keruntuhan. Kedahsyatan ditimpakan kepadaku. Kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin.
dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Oleh sebab itu, jiwaku hancur dalam diriku, hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Pada waktu malam, tulang-tulangku seperti digerogoti dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Oleh kekerasan yang tak terlawan, koyaklah pakaianku dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja. Ia telah menghempaskan aku ke dalam lumpur dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Ya, aku tahu, engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Sesungguhnya, masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang rebah, jikalau ia dalam kecelakaannya tidak ada penolongnya? Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Tetapi, ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Batinku bergelora dan tak kunjung diam. Hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. Dengan sedih, dengan tidak terhibur, aku berkeliaran. Aku berdiri di tengah-tengah jemaah sambil berteriak minta tolong. Aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawan bagi burung unta. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Tulang-tulangku mengering karena demam. Permainan kecapiku menjadi ratapan dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis. Oke, mari kita bersatu dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami merindukan Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami, akan menuntun kami kepada kebenaran firman-Mu, kepada pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Engkau yang kiranya pimpin Tuhan, Engkau yang berikan kami hikmat, Engkau yang fokuskan hati dan pikiran kami, pakai kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Wow, ini adalah suatu pasal yang cukup kita bilang cukup menyentuh, boleh dibilang. Ini adalah suatu seruan, ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ini adalah benar-benar dari relung hatinya Ayub yang sangat menderita, dan dia menuangkannya dalam suatu puisi di sini, suatu sajak, suatu seruan kesengsaraan dia. Dan lebih parah lagi, karena ada kontras dengan pasal sebelumnya yang tadi kita sebut di pasal 29, bagaimana dia tadinya begitu hebat dan begitu disegani, dihormati dan begitu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Lalu sampai kepada situasi yang begitu mengenaskan dalam berbagai aspeknya dia tuangkan di sini. Namun tentu kita bukan hanya ingin melihat sengsaranya Ayub, walaupun itu adalah salah satu poinnya juga, tapi kita ingin belajar ada pelajaran apa sehingga Roh Kudus mencatatkan, menginspirasikan kata-kata Ayub ini bagi kita untuk menjadi pelajaran kita pada hari ini. Dan ada beberapa poin yang bisa kita pelajari. Tentu salah satu kunci untuk bisa melihat dengan jelas adalah seperti yang sudah kita bahas banyak kali, bahwa Ayub kita harus bisa melihat dia sebagai salah satu dari tipologi Tuhan Yesus. Ya, ada banyak tokoh di dalam Alkitab yang adalah tipologi Tuhan Yesus. Ada Abraham dengan Ishak, masih ingat di situ Tuhan pernah minta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, dan Ishak adalah tipologi Tuhan Yesus, seorang anak tunggal yang dipersembahkan oleh bapaknya. Masih banyak saudara kasih Tuhan. Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya adalah tipologi Tuhan Yesus dan sebagainya. Masing-masing ada aspeknya sendiri. Di mana tadi itu Ishak menggambarkan Yesus dipersembahkan oleh bapaknya, Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya, Musa juga menggambarkan Yesus yang membebaskan umatnya. Ada banyak, dan Ayub di sini menggambarkan salah satu aspek Tuhan Yesus yang sangat-sangat penting. Itu apa? Menggambarkan aspek dari Tuhan Yesus yang tidak bersalah namun menderita. Suatu penderitaan yang bukan karena dosa dia.
Nah, dengan kacamata seperti itu, maka kita bisa memahami dan menelusuri lebih lanjut poin-poin yang ada di dalam pasal ini. Nah, saya akan membagi pasal ini menjadi dua bagian, yaitu ayat 1 sampai ayat 15 adalah di mana Ayub menggambarkan kesengsaraan dia dalam hubungannya dengan manusia lain. Kemudian dari ayat 16 sampai ayat 31, kita akan melihat Ayub menggambarkan kesengsaraan dia dalam hubungannya dengan Tuhan. Ya, jadi dengan manusia lain dan kemudian dengan Tuhan. Coba kita lihat dulu bagaimana Ayub menggambarkan kesengsaraan dia dalam hubungannya dengan manusia, dengan orang-orang sekitarnya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan di sini juga kita bisa membaginya menjadi dua bagian. Dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 di sini. Dan dari ayat 1 sampai ayat ke-8, Ayub kembali mengingat. Jadi pembagian pasal ini kan modern. Di kitab awalnya tidak ada pembagian pasal. Ya, sehingga ini lanjut terus, lanjut dari pasal 29, bahkan ayat 1 di sini. Ayat 1 dikatakan, tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku. Jadi ini masih melanjutkan pasal 29, di mana dia mengingat bahwa dulu semua orang hormat padaku, bahkan yang sudah orang-orang hebat, orang-orang tua, semuanya menantikan aku, semuanya menghormati aku, semuanya meminta petunjuk dari aku. Ya. Tetapi sekarang katanya, sekarang aku ditertawakan oleh mereka yang umurnya lebih muda daripadaku. Saudara, usia yang lanjut, senioritas itu ada nilainya sebenarnya, ada nilainya. Oleh karena itu Alkitab mengajarkan kita untuk hormat kepada orang yang lebih tua. Ya, karena ada nilainya itu, ada pengalaman itu ada nilainya. Ya, senioritas itu ada nilainya dan Tuhan sebenarnya menyuruh kita untuk hormat, untuk mengasihi dan menghormati orang-orang yang lebih tua daripada kita. Tapi kita melihat di sini Ayub begitu terjatuh sehingga ditertawakan oleh orang yang lebih muda. Bahkan dikatakan yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Jadi pada puncak kejayaannya, orang-orang yang sekarang mengejek Ayub ini, jangankan mereka, gitu, bapaknya saja tidak layak untuk menjadi karyawannya Ayub, ya. Tidak layak untuk menjadi petugasnya Ayub yang menjaga kambing dombanya bersama dengan anjing-anjingnya, begitu. Jadi ini orang-orang yang rendah, tetapi sekarang mereka mengejek Ayub. Dan ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8, Ayub menggambarkan betapa rendahnya orang-orang ini. Ini orang-orang yang di masa puncaknya Ayub tidak akan mempertimbangkan bahkan mempekerjakan mereka. Ya, tentu Ayub kan sebagai seorang bos besar, kita telah baca di pasal 1 dia punya ribuan ternak, ribuan kambing domba, unta dan sebagainya. Pasti banyak orang cari kerja sama Ayub. Mungkin banyak orang mau minta tolong sama Ayub, cari kerja sama Ayub dan sebagainya. Tapi Ayub bilang, kalau di zaman dulu, orang-orang ini tidak masuk kriteria. Tidak masuk kriteria untuk kerja sama Ayub. Gitu. Nah, kalau kita lihat sekilas, dari ayat 2 sampai ayat 8, ada orang yang mengkritik Ayub di sini. Bahwa Ayub merendahkan orang miskin. Gitu kan. Ayub ini berarti dia tidak, sepertinya dia sangat merendahkan orang-orang ini. Begitu. Lihat ayat yang ketiga, keempat, dan sebagainya. Mereka merana karena kekurangan dan kelaparan. Hidup mereka susah, dan sebagainya. Jadi, apakah Ayub di sini sedang merendahkan orang-orang yang miskin, merendahkan orang-orang yang susah? Sebenarnya bukan, saudara Tuhan. Bukan, ya. Karena kalau kita lihat seluruh kitab Ayub, Ayub tidak ada membenci orang miskin. Bahkan Ayub berkata, dia banyak menolong orang miskin. Bahkan di pasal yang sama, kalau kita lihat sedikit di ayat 25, bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Jadi Ayub sama sekali tidak, Ayub bukanlah orang kaya yang semena-mena. Ayub bukanlah orang yang makmur yang lalu menindas orang-orang miskin sekelilingnya atau memandang rendah mereka. Bukan demikian. Tetapi apa yang Ayub jabarkan di ayat 2 sampai ayat 8, dia ingin mengatakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang miskin dan gagal dalam hidupnya karena mereka pantas untuk gagal. Mereka pantas untuk gagal. Makanya kalau kita baca di ayat yang ke-8, Ayub mengatakan mereka itulah orang-orang bebal
yang tak dikenal, yang didepak dari negeri. Jadi ini adalah orang-orang yang gagal dalam hidup. Dan di sini kita mendapatkan suatu pelajaran yang penting yang hari ini jarang orang mau ajarkan, yaitu apa? Bahwa manusia bisa gagal, saudara-saudara. Manusia bisa gagal dalam kehidupan. Dan mengapa saya katakan ini pelajaran yang penting dan jarang diajarkan hari ini? Karena saya masih ingat ada suatu perubahan yang sangat besar antara dulu saya sekolah dengan saya melihat anak-anak sekolah sekarang. Zaman dulu sering dianggap lebih brutal dan zaman sekarang lebih beradab katanya, gitu ya. Nggak tahu lebih beradab atau berapa begitu. Maksud saya adalah dulu waktu saya SD, kalau nilainya merah yang nggak naik kelas, tidak naik kelas, dan apa yang terjadi? Kita harus mengulang kelas itu, rugi setahun, nggak naik lagi, rugi setahun lagi. Saya masih ingat waktu saya SD, saya kebetulan umurnya kecil sekali. Saya umur 4 tahun sudah masuk kelas 1. Mungkin Pak Soento sangat beriman pada saya. Ya, saya sendiri tidak begitu beriman waktu itu pada diri saya sendiri, gitu kan. Dan salah satu efeknya adalah saya juara bontot, saudara. Juara bontot. Jadi di banyak kelas itu saya juara bontot. Dan waktu itu, waktu bagi rapot, itu dikasih ranking. Ranking 1, 2, 3, sampai terakhir. Gitu. Sampai terakhir itu. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, sampai ranking terakhir. Dan saya ingat, waktu itu saya SD IPK di sini. IPK yang sekarang sini ya, SD IPK. Lumayan susah. Waktu itu kelasnya kecil, ada 14 orang, saya ranking 14. Ya. Ranking 14 di situ. Ya. Nah, saya mendapatkan hari ini agak beda. Katanya, sekarang nggak pakai ranking-rankingan lagi. Kenapa? Yaitu takut emotional damage mungkin ya, atau apa semacam takut anaknya stres kalau misalnya ranking terakhir. Kok nggak jadi zaman dulu waktu saya gitu kan dipikirkan metode seperti ini. Nah, kalau sekarang nggak lagi katanya, jangan dikasih ranking. Kalaupun dikasih ranking pun ranking yang atas-atas aja dikasih tahu. Ada juga sekolah yang seperti itu. Jadi ranking 1, 2, 3-nya ditulis, atau 1 sampai 10 ditulis gitu kan. Lalu kalau yang ranking-ranking terakhir udah enggak. Takut anaknya malu katanya. Lalu waktu zaman saya nggak takut gitu. Ya. Kemudian zaman anak sekarang ya katanya nggak ada nggak naik kelas. Nggak ada nggak naik kelas. Nggak naik pun dinaik-naikin. Ya. Dinaik-naikin. Di apa? Dikasih remedial. Dulu istilah remedial itu nggak ada di zaman saya, saudara. Apa itu remedial? Ya kan? Kalau kamu gagal ya gagal. Ya. Kalau nilai kamu jelek ya jelek. Ya. Mana ada remedial? Gitu. Ya. Waktu kamu disuruh ujian, inilah kesempatan kamu. Ya. Belajar. Nggak lulus ya nggak lulus. Masuk dalam nilainya. Sekarang, kalau nggak lulus, kayak seolah-olah gurunya yang lebih takut dia nggak lulus daripada dia yang nggak lulus. Dia nggak takut nggak lulus, sudah. Ya. Gurunya yang lebih takut, kamu jangan nggak lulus ya, gitu. Ini mau dikasih remedial, dikasih apa, gitu. Sementara dianya kayak cuek aja. Banyak anak sekarang kayak cuek. Karena dia merasa bahwa bagaimanapun juga saya akan diluluskan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bahayanya metode seperti ini adalah tidak mengajarkan kepada anak bahwa di dalam hidup ini kamu bisa gagal. Kamu bisa gagal. Kamu bisa gagal dalam kehidupan. Dan menjadi orang yang tidak berguna. Menjadi orang yang tidak bisa ngapa-ngapain. Menjadi orang yang mengais-ngais dalam kehidupan ini. Itu bisa terjadi, saudara. Dan kamu harus berjuang untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi. Dan kamu harus berkata, tidak, saya tidak mau seperti itu. Saya harus menjadi orang yang sukses. Dan saya harus berusaha. Dan saya harus bangkit. Dan saya harus berjuang. Karena saya tidak mau gagal. Karena kegagalan bisa terjadi. Bisa terjadi. Dan kalau saya tidak bisa mendapatkan ilmu apa-apa, saya tidak bisa mendapatkan kemampuan apa-apa, saya akan gagal dalam hidup ini. Nah, saya masih ingat waktu saya masih kecil, ya banyak mungkin generasi saya masih ingat ya. Orang tua kalau kadang-kadang kita naik mobil jalan, ngelihat
mobil sampah gitu kan, pasti jadi bahan pelajaran gitu. Anak-anak, belajar rajin-rajin, kalau enggak gede kamu jadi tukang sampah katanya. Ya, kalau hari ini nanti dikritik lagi, wah ini diskriminasi terhadap tukang sampah, gitu kan? Oke, saya paham bahwa tidak semua tukang sampah itu jelek, gitu kan? Ya, secara modern kita bisa berpikir seperti itu. Tapi poinnya yang mau diajarkan adalah, kalau kamu tidak belajar, kalau kamu tidak berjuang, kalau kamu tidak membangkitkan diri, kamu akan menjadi orang yang tidak punya kemampuan, dan kamu hanya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dianggap rendah oleh masyarakat, yang tidak menghasilkan. Dan kegagalan itu mungkin terjadi. Gitu. Kegagalan itu mungkin terjadi, dan kita harus berhati-hati. Oleh karena itu di dalam kitab Amsal, ini sangat menarik. Di dalam kitab Amsal, Amsal menggambarkan kekayaan. Jadi bagaimanakah kekayaan itu digambarkan dalam kitab Amsal? Coba kita buka Amsal. Kita melihat, kadang-kadang Amsal menggambarkan kekayaan secara positif. Tapi kadang-kadang Amsal menggambarkan kekayaan secara negatif. Bagaimana kita bisa memahami ini? Oh, kita bisa memahaminya dengan sangat jelas. Coba misalnya kita lihat ya. Kekayaan digambarkan secara positif. Contohnya, Amsal 8. Amsal 8 ayatnya yang ke 12, 18 ya. Saya bacakan Amsal 8 ayat 12. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Lompat ke ayat 18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Kekayaan digambarkan sebagai hal yang positif kalau itu merupakan efek dari orang itu punya hikmat. Orang itu sukses dalam hidupnya karena dia mengikuti jalan Tuhan. Karena dia berjuang keras, maka dia mendapatkan kesuksesan, dia mendapatkan kekayaan. Maka kekayaan yang seperti ini digambarkan positif di dalam Alkitab. Kita lihat lagi pasal 10 ayat yang keempat. Pasal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi kekayaan dianggap positif di sini sebagai buah atau hasil dari kerajinan. Ya. Kita lihat lagi ayat yang ke 15. Masih di Amsal 10 ayat 15. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Ya. Jadi ada ayat-ayat Amsal yang menggambarkan kekayaan secara positif kalau itu adalah hasil dari berkat Tuhan. Kalau itu adalah hasil dari kamu mengikuti jalan Tuhan, kamu rajin, kamu sukses dalam hidup ini karena kamu memupuk karakter yang baik dan lain sebagainya, dan lalu kamu mendapatkan ini, maka itu positif. Tetapi di kitab Amsal ada juga kekayaan digambarkan secara negatif. Kekayaan digambarkan secara negatif. Coba kita lihat Amsal 11 ayat 4 misalnya. Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Oke? Baca lagi, masih di pasal 11 ayat yang ke-16. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Dan di sini kekayaan digambarkan secara negatif, yaitu kekayaan yang didapatkan dengan cara-cara curang. Kekayaan yang didapatkan dengan cara penindasan, dengan melawan kebenaran. Maka ini digambarkan secara negatif. Lihat lagi ayat yang ke-28. Ya, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Sekali lagi di sini kebenaran dikontraskan dengan orang benar. Jadi ini adalah kekayaan yang didapatkan bukan dengan cara benar. Masih banyak. Pasal 13 ayat 11. Ya, pasal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi ini sekali lagi memberitahu manusia juga bahwa
jangan pemikirannya mau cepat secara turbo, sehingga dengan demikian mulai mau potong kompas begitu, mau mengambil jalan pintas. Banyak orang tidak tahan, saya mau kaya cepat, ya, sehingga dia menghalalkan banyak cara dan sebagainya. Ya, padahal Tuhan ingin memberkati kita selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Nah, jadi kenapa saya ajak kita lihat ini? Karena ada hubungannya dengan yang tadi itu. Kenapa Ayub memandang rendah orang-orang ini? Coba kita balik lagi ke Ayub pasal yang ke-30 tadi ya. Ayub pasal 30. Kenapa Ayub memandang rendah orang-orang ini? Bukan karena mereka hanya sekedar orang miskin, orang susah. Ayub nggak ada masalah dengan orang miskin. Dia sering menolong orang miskin. Dia menolong janda-janda. Dia menolong orang-orang yang kesusahan. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang bebal. Orang-orang ini adalah orang-orang yang gagal dalam kehidupan mereka. Ya. Mereka, perhatikan ayat yang ke-5. Mereka diusir dari pergaulan hidup dan orang berteriak-teriak terhadap mereka seperti terhadap pencuri. Jadi orang takut, mungkin mereka punya reputasi berbuat jahat dan lain sebagainya. Ya, mereka tidak mendapat tempat di masyarakat. Nah, kita melihat ya, bahwa ini menjadi peringatan bagi kita. Jadi peringatan bagi kita bahwa kita bisa gagal dalam kehidupan. Makanya jangan mau gagal dalam kehidupan. Nah, kalau kita bicara mengenai gagal, tadi kita bicara mengenai kehidupan secara umum. Anda bisa gagal dalam kehidupan secara umum, maka lebih-lebih lagi bisa Anda gagal dalam kehidupan secara rohani, saudara-saudara. Nah, ini yang lebih parah lagi. Karena manusia bisa gagal secara rohani juga. Apa itu gagal secara rohani? Gagal secara rohani yang paling parah adalah kalau Anda sampai masuk neraka. Anda sampai masuk neraka. Anda mati tanpa mengenal Yesus Kristus, Anda mati dalam dosa, Anda akan masuk ke dalam neraka. Dan itu adalah kegagalan di atas segala kegagalan. Dan Anda harus memikirkan hal tersebut. Apa yang akan terjadi kepada saya kalau saya meninggal dunia? Nah, tentu selain kegagalan yang sangat parah itu masuk neraka, ada kegagalan-kegagalan lain yang lebih minor mungkin. Kalau Anda orang yang diselamatkan, oke, Anda sudah bisa termasuk sukses dalam rohani. Tapi jangan puas di sana, karena Anda diselamatkan pun Anda bisa gagal dalam pengertian tidak mencapai apa yang Tuhan ingin Anda capai. Dan ada kegagalan-kegagalan lain. Anda gagal untuk bertumbuh. Anda gagal untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Anda gagal karena Anda terjebak terus ke dalam siklus dosa misalnya. Dan Anda jatuh terus ke dalam siklus dosa sehingga itu mengacaukan hidup Anda. Anda tahu bahwa dosa bisa membuat kacau hidup Anda dengan luar biasa. Anda tinggal lihat contoh Daud saja. Anda lihat contoh Daud. Hidup Daud itu bisa dibagi menjadi dua. Yaitu SB dan B. Ya, kalau sekarang kan SM dan M, sebelum Masehi. Kalau Daud itu sebelum Batsheba dan Batsheba, gitu ya. Jadi hidup dia bisa dibagi menjadi dua. Sebelum Batsheba dan Batsheba. Di mana sebelum Batsheba, hidup Daud itu boleh dibilang ideal. Oke, dia mengalami kesusahan, oke dia dikejar-kejar Saul, tapi itu semua indah gitu. Itu semua adalah alat Tuhan. Itu semua adalah dia dalam penyertaan Tuhan di situ semuanya. Dan dalam kesusahan apapun dia nggak ada masalah. Tapi setelah dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba, hidup dia berubah drastis. Masalah datang tidak henti-hentinya. Bahkan dari dalam keluarganya sendiri, sampai anaknya. Saya yakin dia menghadapi musuh seberapa banyak pun tidak sepusing ketika anaknya memperkosa adiknya sendiri. Tidak sepusing ketika anaknya membunuh kakaknya sendiri. Dan tidak sepusing waktu anaknya memberontak mau membunuh dia sendiri, saudara. Dia mau lawan Goliat kek, mau lawan orang Filistin kek, tidak ada yang sepusing itu. Dan itu semua adalah karena dia mengalami suatu kegagalan rohani sesaat. Kegagalan rohani karena dia jatuh dalam dosa. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita harus berhati-hati. Ya, Anda bisa gagal dalam hidup, Anda bisa gagal secara rohani, tapi Anda juga bisa sukses. Anda bisa sukses dalam hidup, Anda bisa sukses secara rohani. Ya. Dan
Itu satu pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Ayub. Oke, jadi karena tadi saya lihat jamnya, saya sudah memutuskan kita harus stop sampai di sini hari ini, gitu ya. Ini kita baru sampai ayat 8, gitu kan. Jadi kita akan lanjutkan lagi pasal ini di berikutnya. Ada banyak pelajaran yang masih berharga yang kita dapatkan di sini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Nya kepada kami, Kau yang kira pimpin dan sertai, supaya kami belajar Tuhan dari Ayub, dan dia ada banyak hikmat yang terkandung di dalam kitab ini. Engkau pimpin dan sertai kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.